نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan keterangan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Mar'i Al-Adani rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa ghafaralah terkait dengan ad-du'a, doa. Panjang lebar beliau menyebutkan, menjelaskan tentang lemahnya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masuk bab ibadatul isti'anah ya, berkaitan dengan ayat yang disebutkan di halaman 131 ya, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Janganlah kalian menyeru selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat bagimu dan tidak bisa pula memberikan madarat. Fa in fa'alta, kalau engkau melakukannya, idzan minadh dhalimin, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim, ai minal musyrikin. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Kalau seandainya Allah timpakan kepada engkau suatu kemadaratan, fala kashifalahu illahu, maka tidak ada yang bisa membuka atau menghilangkan kemadaratan tersebut melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi sama ya ikhwan, yang kaidah yang disebutkan oleh para ulama ini adalah rububiyah. Kemudian di awal disebutkan uluhiyah ya, bahwasannya yang bisa memberikan madarat dan manfaat adalah Allah Azza wa Jalla, sehingga kalau yang bisa memberikan madarat dan manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan untuk meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan yang dalam kurung ini ya, ibadatul isti'anah itu bukan dari Syekh Abdurrahman, tapi dari Syekh Abdullah Ibnu Mar'i Al-Adani hafizahullah ta'ala. Qala ibadatul isti'anah, qal wal isti'anah, al isti'anah talabul aun ala amrin minal umur. Isti'anah adalah meminta pertolongan pada suatu perkara, minal umur, dari perkara-perkara yang ada ini tadi. Itu maknanya isti'anah, tolabul aun ala amrin, meminta pertolongan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau perkara. Fal isti'anatu allati hiya mutadamminatun lidzul wal iftiqar wallati fiha al-i'timad wallati fiha as-siqah hadhihi la takunu illa billahi ta'ala. Antum perhatikan di sini al-isti'anah yang dimaksud di sini, tolabul aun, meminta pertolongan yang dianggap sebagai ibadah, adalah
isti'anah yang mutadhamminatun lidzul wal iftiqar. Isti'anah yang mengandung az-zul wal iftiqar. Apa zul? Perendahan diri, iftiqar, merasa butuh. Wallati fihal i'timad, isti'anah yang padanya terdapat al-i'timad, bersandarnya hati. Wallati fiha thiqah, dan isti'anah yang padanya terdapat as-thiqah. As-thiqah itu percaya. Jadi orang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meminta pertolongan kepada Allah tersebut mengandung makna perendahan diri, merasa butuh pada Allah Azza wa Jalla, bersandarnya hati kepada Allah, tempat bersandar hanya kepada Allah, dan juga yakin percaya terhadap Allah Azza wa Jalla kalau Allah mampu memberikan pertolongan tersebut. Hadhihi la takunu illa billah. Nah, isti'anah yang seperti ini tidaklah terjadi melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isti'anah yang sifatnya ibadah ada ketentuan, mengandung makna az-zul wal iftiqar, merendahan diri dan butuh kepada yang diminta ini tadi. Difahami antum? Tapi kalau isti'anahnya tidak ada zul wal iftiqar, tidak dikatakan ibadah. Ini poin yang penting. Sehingga dhabit yang seperti ini sangat penting. Antum lihat kata Syekh Abdullah di bawah itu, unzur majmu' fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau kita perhatikan juga ya kawan, apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman ini durus pelajaran beliau. Tapi rata-rata poin yang beliau sebutkan ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Mar'i, ada marojiknya, menunjukkan beliau Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau orang yang mutalaah, yang membahas, yang mengkaji setiap permasalahan tersebut. Jadi ada dhabit, ketentuan isti'anah tersebut dikatakan isti'anah yang sifatnya ibadah, mutadhamminun lidzul wal iftiqar. Tatkala isti'anah tersebut mengandung makna az-zul wal iftiqar, perendahan diri dan merasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Al-i'timad itu maknanya i'timadul qalb, bersandarnya hati. Wahya ibadatun jalilatun min a'zamil ibadat. Isti'anah adalah ibadah yang sangat mulia, ya. Min a'zamil ibadat, termasuk ibadah yang paling agung. Kama qala subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ayat ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yukassir ar-riya wal ujub, mematahkan riya dan ujub. Pada lafaz iyyaka na'budu itu mematahkan riya. Orang yang riya berarti belum merealisasikan iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in itu mematahkan ujub. Mematahkan ujub. Kalau dia masih ujub, masih merasa ujub pada diri dia, berarti dia belum mewujudkan realisasi terhadap iyyaka nasta'in, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan kepada dia. Antum mau lihat keterangan makna dari kandungan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini secara panjang lebar? Antum baca bukunya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Madarijus Salikin. Lebih kurang kalau mau dikatakan kitab Madarijus Salikin adalah tafsir dari lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pengembangan
dari kalimat tersebut. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'anta fasta'in billah." Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Sehingga yang dimaksud minta tolong hanya kepada Allah, minta tolong yang bagaimana? Yang mengandung makna az-zul wal iftiqar wal i'timad was thiqah billahi subhanahu wa ta'ala. Hadzal naw' alladhi huwa ibadah, jenis yang seperti ini yang dikatakan jenis ini sebagai ibadah, al-mutadammin lidzul wal iftiqar walladhi fihi al-i'timad walladhi fihi as-thiqah biman tasta'inu bihi. Lihat kata Syekh Abdurrahman, jenis yang seperti ini yaitu jenis yang digolongkan sebagai ibadah, mengandung az-zul wal iftiqar, mengandung azul, perendahan diri, wal iftiqar, butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Jenis isti'anah yang seperti ini padanya terdapat i'timad, bersandarnya hati, walladzi fi thiqah, dan juga memiliki thiqah. Thiqah itu apa? Percaya. Sehingga ketika seseorang isti'anah kepada Allah, minta tolong kepada Allah, di sana dia merendahkan diri kepada Allah. Kemudian dia juga merasa butuh sekali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bersandarnya hati dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga padanya terdapat kepercayaan. Dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah mampu untuk mengabulkannya. Jelas? As-thiqah biman tasta'inu bihi. Dia thiqah, percaya terhadap zat yang dia minta tolong tersebut. Hadhi ibadah minal ibadat. Ini adalah ibadah dari ibadah-ibadah yang ada. La takunu hadhil isti'anah illa billahi tabaraka wa ta'ala. Sehingga isti'anah ini tidak diperbolehkan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal insan bihajatin ila ayuhassila hajat diniyah wa hajat dunyawiyah. Lihat kata Syekh Abdurrahman, yang namanya seorang insan, dia butuh untuk mendapatkan, untuk menghasilkan hajat agama dan hajat dunianya. Kita ini butuh juga ikhwan. Perkara agama, hajat-hajat agama kita itu butuh adanya pertolongan. Dan hajat-hajat dunia juga butuh adanya pertolongan. Dunia akhirat itu kita butuh ya. Perkara dunia itu kita butuhkan. Ya. Hajat kita bisa ibadah, kita bisa istiqomah, bisa thalabul ilmi, itu hajat duniawiyah, hajat diniyah. Hajat duniawiyah apa? Ya antum dapat cari uang, antum kerja untuk cari makan, untuk cari ini, cari itu hajat duniawiyah. Nah, hajat diniyah dan hajat duniawiyah ini tadi wa huwa la yamliku ay yajid li nafsihi naf'an wala daf'a dhurrin. Kata Syekh Abdurrahman, ini orang insan la yamlik, tidak punya kuasa ay yajid li nafsihi. Ya. Dia tidak punya kuasa untuk mendapatkan bagi dirinya suatu kemanfaatan, tidak pula punya kuasa untuk menolak suatu mudarat dari dirinya. Fala budda ayasta'in, maka perlu dia minta pertolongan. Kita ini sebagai seorang hamba, sebagai seorang insan, kita tidak punya kuasa untuk mendatangkan manfaat bagi diri kita, tidak punya kuasa juga untuk menolak mudarat dari diri kita. Maka harus kita minta isti'anah. Falihada kana alladhi yusta'an bihi fi tahsilil masalih ad-diniyah wad dunyawiyah huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, zat yang dimintai tolong dengannya, zat yang dimintai tolong dengannya di dalam menghasilkan maslahat agama dan maslahat duniawiyah adalah Allah Azza wa Jalla. Antum tidak akan mampu untuk mendapatkan sesuatu yang antum raih tersebut melainkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dituntut untuk banyak-banyak minta kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan mengandalkan kemampuan kita, keistiqomahan kita saja. Kita dianjurkan oleh Allah, oleh Nabi SAW untuk minta kepada Allah Azza wa Jalla.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Selain kita melakukan sebab, kita harus minta isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla. Antum menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu ini merupakan bagian masalih ad-diniyah. Masalih ad-diniyah ini tadi, antum harus jalankan sebab. Apa sebabnya untuk dapat ilmu? Ya belajar. Apa sebabnya? Hadir di majelis ilmu. Antum menghafal, antum murajaah. Namun di samping itu antum butuh yang namanya isti'anah billahi subhanahu wa ta'ala. Beristi'anah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sebagian masyayikh mereka ada nulis buku namanya Ar-Rakaizul Asyarah, ya, Ar-Rakaiz al-Asyarah, 10 poin tentang menuntut ilmu. Disebutkan diantaranya isti'anatu billahi subhanahu wa ta'ala, meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam tahsilul ilm. Bukan bersandar pada tempat, bukan bersandar pada guru, bukan juga bersandar pada kemampuan antum, tapi bersandarnya kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Butuh isti'anah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta taqul, engkau katakan, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada haul, hauliyah, ya, daya upaya, wala quwah, tidak ada kekuatan melainkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh, du'aun azimun yu'tabaru kanzan min kunuzil jannah. Ini adalah doa yang sangat agung, dianggap sebagai perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Hadis yang seperti ini, ikhwan, yang menyebutkan kanzun min kunuzil jannah, ini hadisnya, hadis, ya. Nabi SAW mengatakan la haula wa la quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Disebutkan oleh para ulama bahwasannya berdasarkan hadis yang seperti ini dan juga hadis-hadis yang lain, bahwasanya perhiasan-perhiasan yang ada di surga itu semua berasal dari zikir-zikir yang dibaca di dunia. Jadi nanti tasbih, tahmid, takbir, la haula wala quwata illa billah dan yang semisalnya antum baca di dunia, nanti ketika di surga itu akan berubah menjadi bentuk nyata berupa perhiasan-perhiasan yang nanti ada di surga, seperti itu. Itu mereka para ulama menyebutkan ketika menjelaskan hadis kanzun min kunuzil jannah. Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya seseorang hamba tidak akan mampu untuk melaksanakan suatu ibadah tadi. La haula wa la quwata illa billah, la amliku at-tahawwul min halin ila halin wa la tahsila syai'in minal umur illa bi'aunillah. Maknanya la haula wa la quwata illa billah, aku tidak memiliki kemampuan tahawul, ya, tidak memiliki kemampuan daya upaya dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Tidak pula aku mampu untuk mendapatkan sesuatu dari perkara-perkara yang ada illa bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, wa illa bimadadin minallah, dan tidak pula melainkan dengan madad, dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Istilah madad, madad itu sama seperti al-aun, itu madad. Walihada atlaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadzal du'a bi annahu kanzun min kunuzil jannah. Oleh karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengitlaqkan bahwasanya doa ini adalah kanzun min kunuzil jannah. Wa hakadha nahnu nad'u fi jami'i salawatina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian juga kita berdoa pada setiap salat kita dengan doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-isti'anah minal ibadah. Isti'anah itu minal ibadah. Wa ma'a hadza, antum perhatikan di sini ada faedah. Wa ma'a hadza, isti'anah itu kan ibadah. Wa ma'a hadza utifatil isti'anah 'alal ibadah litanwi bisya'niha. Bersamaan ini isti'anah adalah ibadah, dia diatofkan, ya, kepada ibadah.
Apa tujuannya? Litanwi bi sya'niha, untuk mempromosikan kedudukan isti'anah tersebut. Wali bayani ahammiyatiha, dan untuk apa? Untuk menjelaskan pentingnya isti'anah. Fal isti'anah ala hadzal wajh tu'tabaru ibadatan minal ibadah. Sehingga isti'anah dengan cara seperti ini dianggap bentuk ibadah dari ibadah yang ada. Ya ikhwan, luar biasa ya. Butuh kita dalam suatu ibadah ini untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibadah itu berat, banyak rintangan, apalagi istiqomah antum. Istiqomah dalam suatu amalan itu sesuatu yang sangat berat. Apalagi antum butuh istiqomah dalam setiap amalan. Untuk di satu amalan saja. Ya. Misalkan contoh satu amalan, antum bisa istiqomah kalau sholat tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Butuh istiqomah, itu butuh isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla. Antum, itu baru satu poin ibadah. Antum ingin senantiasa thalabul ilmi syar'i, ta'lim, pengajian rutin, tapi antum kerjakan terus rutin setiap hari, itu butuh isti'anah. Keistiqomahan itu yang paling berat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menyimpulkan a'zamul karamat luzumul istiqamah. Karomah yang paling besar adalah luzumul istiqamah, senantiasa istiqamah. Itu berat sekali. Sehingga kalau ada orang bisa melakukan suatu amalan yang rutin sekali, dia disiplin bagi dia, itu luar biasa. Mau dikatakan ini orang sudah dapat karomah. Terus sampai kapan kita perlu jaga istiqomah ini tadi? Sampai wafat ya kawan, sampai wafat. Ana ambil contoh, subhanallah ya kawan, kita doakan saudara kita Al-Akh Yan, nama lengkapnya Yan Mardi, ya, yang tinggal di Kaledoni, meninggal dunia rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ini orang ana buka sama antum ya, subhanallah. Dia punya amalan yang istiqamah. Dari awal berdiri Masjid Darul Hadis ini sampai ke Jumat tadi, itu beliau infak 50.000 per pekan. Dari awal masjid ini berdiri, Jumat tadi masih transfer dia ke rekening Darul Hadis itu tadi. Yang ana salut itu beliau rutinkan setiap pekan, setiap Jumat, dan enggak pernah tinggal. Kalau pernah, seingat anak ada beliau enggak transfer Jumat, ditransfernya Sabtu. Intinya dia ada amalan yang dia rutinkan setiap pekan. Yang anak bikin salut sama dia, betul-betul istiqomah, dia rutin 50.000 setiap pekan. Dia ingin infak di setiap pekan, setiap Jumat. Antum lihat masjid ini berdiri sudah sejak dari 2002, setiap Jumat. Nah, orang mengamalkan suatu amalan yang rutin seperti ini loh, ini udah 2026, 4 tahun. Dibangun masjid ini 2002, diresmikan oleh gubernur 2023 Maret. Kita bangun itu sebenarnya bangunnya 2001 akhir, 2002 Juni masjid ini ditunggu. Intinya 2002 lah, anggaplah kita hitung 2002, 2003, 2004, 2005 selesai. Ada 4 tahun waktu. Jumat tadi, ya, Jumat ini udah meninggal beliau. Ya, Jumat tadi, ya, beliau masih infak
50.000. Nah, yang luar biasa salutnya tadi istiqomah. Ana ambil contoh amalan yang seperti itu. Nah, untuk antum yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa beliau dan mencatat amal kebaikan beliau sebagai timbangan kebaikan di akhirat kelak. Antum lakukan suatu amalan yang antum bisa rutin. Enggak usah banyak-banyak, satu saja, kadang susah. Antum bisa istiqomah. Yang jadi tahunan gitu loh, yang jadi tahunan sepanjang sampai antum wafat dalam kondisi antum tetap melaksanakan amalan tersebut. Susah. Orang yang ikut kajian, ya, ikut kajian subuh dari awal belum berdiri masjid ini, ya. Untuk orang luar itu cuma 2. Yang sisa 1 dokter Vicky, 2 Kak Didi nih. Ya. Susah untuk menjaga keistiqomahan. Bukan waktu yang sebentar, 4 tahun. Ya. Bukan waktu sebentar, 4 tahun lebih. Karena ikut pelajaran ini sudah kita mulai sebelum ada masjid. Masjid ini sudah masuk 4 tahun. Masjid ini seingat anak kita bangun mulai pondasi itu November 2021. Juni 2022 ditunggu. Diresmikan gubernur Maret 2023. 6 bulan sekitar dari pembangunan masjid ini ditunggu sama santri. Belum ada lampu waktu itu, belum ada air, ditunggu masjid ini. Kalau untuk mau tahunya, masjid ini dihuni oleh santri, tidak ada air, tidak ada lampu. Nah, jadi kalau antum belajar sekarang ada air, ada lampu, alhamdulillah. Nggak ada dinding, pintunya nggak ada dinding, nggak ada kacanya ini, masih terbuka. Itu ditunggu oleh santri. Tapi qadar Rama Syafa'al yang nunggu itu nggak ada yang istiqomah. Angkatan pertamanya ada istiqomah, santri tahfidnya, ya. Yang tahfid ya kan masalah. Nggak ada. Yang angkatan pertama Allah alam tenggelam semua ini. Sebenarnya bukan nggak istiqomah, maksudnya nggak istiqomah di sini. Ya, nggak istiqomah sini. Tapi masya Allah, siapa yang masih ada sih yang mondok sebenarnya, siapa? Masih ada yang angkatan pertama itu masih mondok, cuman enggak di sini masih itu. Ya. Namun dengan berbagai macam drama, ya masih tetap belajar. Nah, keistiqomahan ya ikhwan, butuh isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla. Berat antum. Makanya butuh yang namanya isti'anah dalam ibadah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu kita dalam melaksanakan ibadah tersebut. Berat sekali. Banyak-banyak antum minta kepada Allah, ya Allah berikan kemudahan kepada kami untuk ibadah. Nggak gampang, serius. Apalagi kalau sudah masuk bab istiqomah. Orang belajar, anak katakan juga orang-orang yang talim di sini, yang belajar, ya, khususnya kayak Dokter Vicky itu, ya, Kak Didi. Orang yang belajar dari luar ke sini itu mau rutin bertahun-tahun, ini udah 4 tahun lebih, 5 tahunan, setiap pagi di sini. Kalau antum ya wajar rutin. Kenapa? Karena di sini kalau nggak ikut taklim antum tidurlah di luar sana. Jangan tidur di bangunan Darul Hadis ini tadi. Kalau antum nggak mau belajar. Orang yang datang dari luar, mereka mau cari apa? Nggak ada sertifikat di sini. Iya toh? Sampai anak bilang kemarin sama Dokter Vicky, kalau antum butuh sertifikat, coba antum buatlah sendiri, ketiklah sendiri, nanti kami buatkan kop yayasan resmi, nanti anak tanda tangani kitab-kitab yang dihatamkan dari hadis. Cuma bingung juga, kitab yang dihatamkan di sini ada 100 lebih. Kalau mau ditulis itu bukan lagi sertifikat, rapot, ya enggak? Piagam itu paling cuma nulis berapa? Kalau disebutkan daftar nilai, antum kalau kuliah 4 tahun paling berapa mata pelajaran itu ya? Ya enggak? Ini sudah melebihi mata pelajaran kuliah. Paling pelajaran kuliah itu paling 10, 20, berapa?
berapa Kak Didi? Banyak-banyaknya mata pelajaran kuliah itu paling 20 lah ya. Selama 4 tahun itu ya. Ya enggak? Paling lah sebanyak 20 mata pelajaran. Ini selama 4 tahun antum rekaman yang di Darul Hadis ini sudah menyelesaikan 100 kitab lebih. Nah, orang mau belajar, enggak ada sertifikat, enggak ada ijazah. Orang kalau belajar semangat dia karena dapat sertifikat, dapat ijazah. Ada orang yang dia mau belajar, tanya kan, Ustadz, kira-kira kalau saya, dia pertanyaan gini, Ustadz, kira-kira kalau saya belajar di Darul Hadis dapat ijazah untuk cari kerja enggak? Nah bilang enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Antum belajar saja. Antum yakin as-siqa billah. Antum yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan angkat derajat antum dan Allah akan datang ke rezeki untuk antum. Kuncinya gitu aja. Tapi kalau antum belajar, anak ingin belajar supaya dapat ijazah, nanti anak dapat kerjaan. Nanti antum dapat kerjaan, gaji juga enggak besar. Digaji 700.000, 800.000 antum. Tapi kalau antum belajar karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, antum tidak bisa pikirkan ijazah segala macam. Anak sering bilang sama antum, ada orang yang tanya, ada kemarin nih kawan mau masukkan anak, dia tanya, Darul Hadis itu terdaftar. Anak bilang alatul, kalau bahasa orang Yaman itu alatul. Antum buktikan omongan anak. Tuh Faiz nanti akan keluar ijazahnya sama Rifki bulan Juli ini. Duduk saja Faiz di sini. Anak sudah bilang, duduk antum di Darul Hadis, ijazah SMP antum tahu keluar. Alatul. Antum apa butuh apa? S1 sarjana. Siapkan duit pagi ini. Antum siapkan 6 bulan kemudian lulus antum. Kecil, anak bilang kalau cuma sekedar ijazah di Indonesia ini kecil sekali. Ya, sangat kecil. Ilmu itu lebih susah dibandingkan dapatkan ijazah. Kalau antum cuma sekedar ingin dapat ijazah sarjana S1, S2, S3, itu semua lebih mudah dibandingkan antum menghafal Al-Quran mungkin 30 juz. Kalau bisa dibeli, ya nggak usah, jangankan Al-Quran, berat deh menghafal Al-Quran. Tanya Ustaz Abdurrahman Sirait. Antum bisa baca kitab saja, ya. Antum kuasai ilmu nahu dalam waktu ini perbandingannya. Antum pengen dapat ijazah sarjana, Wandi, antum pengen dapat ijazah sarjana. Nah, antum misalkan tama ini aja. Antum seandainya sekarang ini kan antum awal mondok ya. Antum mondok, antum belajar bahasa Arab. Ya. Belajar bahasa Arab. Dari awal, ajrumiyah, mutamimah segala macam. Sampai antum baca kitab ini tadi, antum bisa baca dengan lancar, ngerti i'rabnya, bisa menerjemahkan. Dengan itu antum berbarengan kuliah online, ya, ambil program RPL namanya. Di sini. Ijazah antum sudah dapat, baca kitab mungkin belum tentu antum bisa kuasai. Serius. Butuh waktu. Ya, kalau orang bilang bisa sih bahasa Arab setahun, bisa sebenarnya, bisa, tapi tidak semateng-matengan. Bisa tapi tidak semateng-matengan. Butuh waktu, butuh latihan, mumarasah itu latihan. Anak dulu belajar nahu itu setahun, memang bisa sih, tapi tingkatnya tuh masih ngeja lah kalau bahasa itu, masih lah anunya, menerjemahkan tuh masih agak nggak enak gitu loh. Terus juga bisa sebenarnya antum rutin belas tahun itu, tapi tidak sepandai-pandai sekali itu. Makanya ada dua orang itu gini, belajar bahasa Arab itu ada dua kemungkinan. Ada yang dia cuman untuk ngambil ilmu tahadduts, muhawarah, muhadatsah, ngobrol. Kalau ini mungkin dalam waktu 6 bulan insya Allah bisa. Karena kalau tahadduts, ngobrol, ini programnya tidak terlalu ribet seperti nahwu. Antum cuman butuh beberapa buku, terus praktik harian. Min aina anta? Adhabtu minal masjid atau adhabtu ilal masjid. Ya.
min aina anta, dan yang semisalnya, misalkan man anta, man huwa, dan yang semisalnya, itu gampang. Namun untuk menguasai bidang ilmu nahwu ini antum butuh waktu dan butuh kitab. Kenapa sih dibaca? Kadang dalam ayat Al-Quran tuh min qablu, kadang dibaca min qabli, ya enggak? Kapan sih dia ketentuannya dibaca qablu, kapan dibaca qabli? Karena ada kaedahnya. Nah, kaidah ini tadi butuh antum hafalkan sedikit demi sedikit. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yauma la yanfa'u. Kok kenapa dibaca yauma? Kenapa enggak yauman? Ya enggak? Oh, ternyata dia mudhaf ila jumlah. Yaumu la yanfa'u. La yanfa'u jumlah. Yaum mudhaf ila jumlah. Nah, ini butuh kaidah-kaidah ini tadi. Nah, ini butuh waktu yang lama. Kemudian antum butuh perubahan makna dan yang semisalnya. Nah, itu butuh waktu lama. Makanya Nabi bilang tadi, kalau antum cuman cari ijazah syahadah itu gampang. Enggak butuh istiqomah, butuh fulus zaman sekarang. Antum bayar lancar. Ya, kalau belajar nggak bisa, butuh keistiqomahan. Nah, istiqomah ini akan yang menghasilkan sesuatu dalam ibadah tadi. Wadih, jelas? Nah, istiqomah tidak akan bisa terwujud illa bil isti'anatu billahi bil isti'anati billahi subhanahu wa ta'ala. Faham? Ana ulangi, hasil itu tidak akan didapatkan kecuali dengan al-istiqomah. Dan istiqomah tidak antum dapatkan illa bil isti'anah billahi subhanahu wa ta'ala. Jadi ada hubungan, ya, harus connect. Hasil antum dapatkan dengan istiqomah. Istiqomah didapatkan dengan isti'anah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Wadih? Kemudian kata Syekh Abdurrahman Al-Adani, wa hakadha nahnu nad'u fi jami'i salawatina. Yang di bawah itu kata beliau, wa hakadha nahnu nad'u fi jami'i salawatina. Demikianlah kami berdoa, kita ini berdoa pada seluruh salawat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-isti'anah minal ibadah. Isti'anah minal ibadah. Wa ma hadha utifatil isti'anah 'ala al-ibadah litanwibi sya'niha wa li bayani ahamiyatiha. Fal isti'anah 'ala hadzal wajh tu'tabaru ibadatan minal ibadat. Kemudian beliau mengatakan, wa ammal isti'anah bi makhluqin hayyin hadirin qadirin fi amrin yamliku ayyu'inaka fihi fa hadza la ba'sa bihi. Adapun isti'anah dengan makhluk yang hayy, masih hidup, hadir, makhluknya hadir, hidup, hadir, qadir, mampu pada perkara yang dia kuasai untuk membantu engkau padanya, fahadza la ba'sa bihi, maka yang seperti ini tidak masalah. Jadi meminta pertolongan kepada makhluk, namun makhluknya hidup, hadir, mampu untuk melakukan suatu perkara tersebut, ya, mampu untuk melakukan perkara tersebut, maka ini tidak masalah. Difahami? Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Minta tolonglah kalian, berta'awunlah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi 'aunil 'abd ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Nah, ini juga ikhwan, suatu kaidah. Al-jaza' min jinsil amal. Antum ketika bantu orang lain, jangan ngarep bantuan dari dia. Tapi ketika antum bantu orang lain, itu pertolongan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Antum tolong-menolonglah dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Antum bantu saja dia. Dengan antum bantu dia, Nabi SAW mengatakan apa? Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi.
Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau membantu saudaranya. Antum penuntut ilmu, camkan baik-baik hadis ini tadi. Semakin banyak antum memberikan bantuan kepada orang lain, bantuan dalam bentuk tenaga, bantuan dalam bentuk pikiran, bantuan dengan ilmu dan yang semisalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan kepada antum dalam sekian banyak urusan. Tatlub min akhika ayyu'inaka fi bina'i baitin au fi daf'is sayyarah au fi islahi kharabin au fi kitabati kitabin au fi syai'in min hadhil umur allati yaqdiru 'alaiha hadza la syai'a fi. Engkau meminta bantuan dari saudaramu agar dia membantu engkau membangun rumah atau membayar mobil, ya, cicilan mobil, minta bantuan, atau memperbaiki bangunan yang runtuh, atau minta bantuan untuk menulis suatu buku, atau pada perkara-perkara yang ada yang dimampui oleh orang tersebut, hadza la syai'a fi. Ini adalah sesuatu yang la syai'a fi, yang tidak masalah, yang tidak mengapa, diperbolehkan. Lakin antatlub al-aun min qaidillahi fi amrin la yaqdiru alaihi illallahu min syifa'il mardo. Akan tetapi tatkala engkau meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang tidak dimampui melainkan hanya Allah, berupa kesembuhan orang yang sakit, yakni la yatlubul ilaj, ya. Maknanya dia tidak meminta kesembuhan. Idza qulta lit tabib atau yakni la yatlub al-ilaj, maknanya dia jangan minta kesembuhan. Jadi kesembuhan orang sakit, kalau ada orang sakit, antum minta kesembuhannya kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla, bukan minta ke dokter. Idza qulta lit tabib, kalau engkau berkata kepada dokter tersebut, ana uridu an tu'alija li waladi. Kalau engkau berkata kepada dokter dengan mengatakan, aku ingin engkau wahai dokter obati anakku, hadza laisa dakhilan fil mana, ini tidak terlarang. Lakin an ta'taqid annahu huwal ladzi yashfil marda wa huwal ladzi yajlibul arzaq, yakni syakhsun min al-ashkhas, aw huwal ladzi yamliku jalban naf'i aw daf'ad dur, hadhil umur kulluha khasatun billahi subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tatkala engkau meyakini bahwasanya yang menyembuhkan tadi adalah dokter, atau antum meyakini bahwasanya dokter yang bisa mendatangkan rezeki itu orang tertentu, ada yang mampu, syakhsun minal ashkhas, yaitu orang tertentu ada bisa mendatangkan rezeki, atau engkau meyakini orang tadi mampu mendatangkan manfaat atau madarat, ini semua khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Jadi kalau minta kesembuhan, mintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Terus dokter itu cuma jalankan sebab, antum minta sebab kepada dia. Difahami? Jadi bukan minta kesembuhan dari dokter. Kalau ada orang datang ke dokter, dia sakit, dia bilang, dok sembuhkan aku, benar atau salah? Hah? Dirinci. Dok sembuhkan aku dok, katanya. Gak usah dirinci, bilang saja salah. Yang benar, dok obati aku. Bingung kali antum mikirnya. Nih, yang benar, dok obati aku. Antum lihat Ibrahim mengatakan apa? Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, bukan dokter. Terus dokter ngapain? Ngobati. Kalau ngobati bisa dokter, bisa. Nyembuhkan? Tidak bisa. Kalau ada dokter yang bilang, saya akan sembuhkan penyakit engkau, antum ajari dokter tadi tauhid. Dok, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan, bukan dokter, bukan tabib. Faham? Kalau dokter sakit, yang menyembuhkan dokter adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia bilang, enggak, yang menyembuhkan itu adalah dokter. Sekarang kalau dokter sakit siapa? Dokter yang lain katanya. Kalau dokter yang lain sakit siapa? Dokter yang lain lagi. Terus kalau terus siapa yang menyembuhkan? Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dokter cuman mengobati.
Nah, apakah setiap orang yang diobati dokter bisa sembuh? Enggak. Buktinya apa? Ada yang mati. Ya benar? Ya benar? Nah itu tadi menunjukkan dokter nggak bisa menyembuhkan. Dokter cuma bisa ngobati. Lihat buktinya apa? Dia bisa ngobati. Walaupun mati tetap bayar. Ya benar? Ya enggak Mas Khairuddin? Enggak ada bilang. Ada enggak dokter itu? Maaf, saya enggak bisa ada enggak dokter berani ngasih garansi kalau enggak sembuh boleh enggak bayar? Ada enggak? Enggak ada. Karena dokter pun yakin kalau dia cuma bisa ngobati bukan menyembuhkan. Faham? Makanya tidak ada rumah sakit yang bisa menjamin kesembuhan. Rumah sakit cuma bisa menjamin pelayanan pengobatan. Antum carilah rumah sakit untuk Palembang ini, cari rumah sakit yang paling bagus, paling top, paling hebat lah. Dokternya paling pinter-pinter, alatnya paling canggih. Banyak juga pasien di rumah sakit tersebut yang meninggal dunia. Ya, karena dokter cuma bisa mengobati bukan menyembuhkan. Faham? Jadi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam doa itu apa? Hadzibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifaan illa shifauk. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan yang berasal dari Engkau ya Allah. Faham? Sehingga kesembuhan itu berasalnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dokter. Jelas? Nah, ini penanaman tauhid. Makanya dokter juga penting belajar tauhid, belajar akidah. Ya, masya Allah dokter kita ini banyak. Dokter ini masya Allah ya. Ana selama pengalaman berdakwah untuk dokter banyak orang yang bisa rasio. Dokter itu orangnya rasio. Ya. Pengalaman anak dalam berdakwah, orang-orang yang rasio, pemikirannya rasio, bisa nerima dalil Al-Quran atau hadis, dokter sama orang-orang teknik. Karena mereka ilmu-ilmunya sudah terbiasa, ilmu pasti. Ya. Dan ada beberapa ngisi di suatu tempat yang ngeyel-ngeyelan itu. Ya, ini akan background belajarnya dari kuliahnya, bukan orang-orang yang belajar ilmu rasio. Ya, ini jurusan ini. Anda tidak nyebut instansinya nanti kalau Anda, intinya tidak nyebut pekerjaannya. Intinya ada pengalaman terlalu dia, terlalu gunakan akal. Tapi kalau orang-orang yang medis, dokter dan yang semisalnya, kemudian juga orang-orang yang di bidang ilmu teknik, elektro, kelistrikan, segala macam yang semisalnya, karena mereka pasti, teorinya pasti, itu enak dengan dalilnya tadi. Faham tuh? Nah, sehingga dari sini juga menuntut bagi kita semua untuk belajar. Masya Allah, dokter ini ya, kalau mereka mau belajar, para dokter-dokter ikhwan-ikhwan kita itu tadi betul-betul belajar tertata rapi, mereka bisa memanfaatkan dakwah. Ya enggak? Datang mereka ke rumah sakit. Pengalaman anak kayak Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah itu ada ustadznya keliling rumah sakit, masuk ruang-ruang. Waktu dia mulai sakit ditemenin sama nasihin waktu itu, datang bapak ngasih nasihat ya, kami dengarkan aja. Ya Pak, makasih Pak. Mas antum bilang pula, ada Pak, kami ini udah dakwah bukan itu, gak apa-apa dia dakwah, sabar, moga-moga cepat sembuh, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah bagus. Ini kalau para dokter seperti itu ya, jadi ketika ada orang sakit dikasih optimis, kemudian didakwai, kalau mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dokter cuma mengobati bukan menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam sudah mengatakan apa? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan. La syifaan illa syifauk. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan Engkau ya Allah. Jadi Allah yang menyembuhkan. Ditanamkan akidah tauhid. Masya Allah. Kan tidak mesti semuanya dia berubah total. Tidak mesti orang tuh, jangan antum pikir setiap orang yang didakwah itu harus celana cingkrang begamis. Ya, tidak mesti. Kadang ada orang yang maaf, mungkin dia tidak pakai cadar kalau perempuan, mungkin tidak kerudung besar,
Tapi subhanallah ada tauhid yang bagus pada dia. Ada ikhwan, celananya cingkrang luar biasa, gamisnya luar biasa, tauhidnya rapuh. Mungkin antum bertanya, masa iya udah begamis, udah celana cingkrang, udah bersorban, rapuh Ustaz tauhidnya? Abu Jahal itu udah bersorban, antum mau tahunya? Faham? Abu Jahal itu udah bersorban dari dulu dia. Pakai gamis kayak gitu. Gamis itu udah pakaian orang Arab, sorban pakaian orang Arab dari dulu. Kufur Abu Jahal sama Abu Lahab. Faham? Sehingga penting bagi kita semua untuk isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara. Faham antum? Meminta kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Antum lihat di sini disebutkan kata beliau, fal isti'anah bi ghairillahi fi amrin la yaqdiru alaihi illallahu hadza haramun wa hadza syirkun. Kata beliau, isti'anah kepada selain Allah pada perkara yang tidak dimampui padanya melainkan Allah, ini adalah haram dan ini adalah syirik. Minta tolong kepada selain Allah pada perkara yang tidak dimampui melainkan Allah. Kalau antum paksakan, ini hukumnya haram, ini hukumnya syirik. Wa a'zamu min hadza, dan yang paling besar lagi dari ini, man yatlub al-aun min ghairillahi fi ayyuthabbitahu fi qabrihi. Yang lebih parah lagi kata beliau, orang yang meminta pertolongan dari selain Allah agar diyuthabbitahu fi qabrihi, agar dikokohkan di kuburan. Au ayyuthabbitahu ala sirat, atau minta supaya dikokohkan di atas sirat nanti di akhirat. Au ayyudkhilahul jannata au yunajjiyahu minan nar, yaitu dia minta kepada selain Allah supaya bisa dikokohkan untuk jawab malaikat, menjawab pertanyaan malaikat dalam kubur, agar dikokohkan bisa melewati sirat, atau minta supaya dimasukkan ke dalam surga, au yunjiyahu minan nar, atau diselamatkan dari neraka. Dan ini terjadi ya ikhwan. Sebagian orang minta ke orang-orang yang dianggap wali, ya, dianggap wali dari kalangan sufiyah, minta supaya diselamatkan dari neraka, minta supaya dimasukkan ke dalam surga. Ini tidak boleh, ya. Fal isti'anah ibadatun minal ibadatil jalilah. Isti'anah adalah ibadah yang sangat mulia. Wa ala hadza tafsil, maka berdasarkan rincian yang seperti ini, yakni annal isti'anah bil mauta la tajuzu mutlaqan biduni tafsil. Kata beliau, beristi'anah meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati tidak diperbolehkan tanpa ada rincian. Tidak boleh, orang sudah mati kok. Di annal mauta laisu ahlan li an yud'au, dikarenakan orang yang sudah wafat itu bukan orang yang layak untuk dimintai. Wala ayusta'ana bihim, tidak pula layak untuk diminta isti'anah. Wala ayustaghatsa bihim min dunillah, orang yang sudah mati juga tidak boleh diistighosai. Amma binisbah lil ahya al hadirin al qadirin yajuzu yud'au wa yajuzu al isti'ana bihim fi amrin yaqdiru alaihi. Adapun orang yang masih hidup mampu, maka boleh dimintai, boleh beristi'anah dengan mereka pada perkara yang mereka mampu. Jelas? Ringkasnya dari kesimpulan yang kita baca dari keterangan Syekh Abdurrahman, orang yang dimintai isti'anah dirinci. Isti'anah ada dua, isti'anah kepada Allah, isti'anah kepada makhluk. Isti'anah kepada Allah itu isti'anah yang mengandung makna apa? Al-iftiqar wal-dhul wal-i'timad wal-thiqah billahi subhanahu wa ta'ala. Isti'anah yang mengandung perendahan diri, yang mengandung bersandar diri, merasa butuh, dan juga percaya kepada Allah azza wa jalla. Ini isti'anah yang maknanya ibadah, tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wadih, jelas ya. Adapun isti'anah kepada makhluk, dia dirinci. Kalau makhluk tersebut mampu memberikan pertolongan tersebut, maka itu boleh. Dengan ketentuan makhluk tersebut hayy, hidup dan hadir, mampu memberikan pertolongan tersebut. Yang kedua, makhluk tersebut tidak mampu memberikan pertolongan, apalagi kalau dia sudah mati.
maka hukumnya syirik. Difahami? Itu rincian yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wallahu ta'ala. So, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya ikhwan. Naktafi bihadzal qadar.